Kita berdoa. Kasih setia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Shalom, apa kabar hari ini saudara-saudaraku semuanya? Kiranya kita tetap berada di dalam kesehatan dan perlindungan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam renungan harian pada hari ini Senin 31 Mei 2021 yang tertulis di kitab Yohanes 6 ayat 46 yang berbunyi, hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Suatu ketika para pengguna media sosial ramai membagikan artikel dari sebuah blog tentang 12 alasan seseorang membenci kekristenan. Sudah bisa diduga, tidak sedikit orang yang melontarkan komentar klise atas artikel itu. Jangan lihat orangnya, lihat Tuhannya. Pertanyaannya, bagaimana cara kita melihat Tuhan? Apakah kita bisa melihat Dia dengan mata telanjang? Atau apakah kita harus berdoa agar mata rohani kita terbuka sehingga kita bisa melihat Dia seperti melihat manusia lainnya? Kitab Perjanjian Lama banyak menceritakan tentang hamba Tuhan yang dapat melihat Allah atau bertatap muka dengan Allah. Walaupun perjumpaan itu tidak terjadi secara langsung. Keluaran 33 ayat 19 sampai 23 menggambarkan Musa berbicara kepada Allah muka dengan muka. Kejadian 32 ayat 30 ketika Yakub melihat Allah menampakkan diri sebagai seorang malaikat. Dia tidak betul-betul melihat Allah. Orang tua Simson ketakutan ketika mereka menyadari bahwa mereka telah melihat Allah. Namun mereka hanya melihat Dia dalam penampakannya sebagai seorang malaikat. Bagi manusia, bertatap muka atau bertemu dengan Allah yang Maha Kudus adalah kematian. Sehingga tidak ada seorang pun yang dapat melihat Bapa. Dalam kitab Perjanjian Baru, Allah datang menjumpai manusia dan turun ke dunia ini dalam rupa Yesus Kristus. Allah yang kuasa di tahta yang Maha Kudus turun ke bumi mengambil rupa seorang manusia, bahkan rela menjadi hamba. Dia mengambil rupa manusia agar manusia yang berdosa diselamatkan. Itulah cara Allah untuk bisa bersama-sama dengan manusia. Sehingga manusia yang melihat Allah dalam Kristus Yesus dapat diselamatkan dan juga dibenarkan. Yesus yang adalah putra tunggal Allah Bapa, hanya Dia yang sanggup untuk melihat Allah. Sebab Dia berasal dari Allah. Oleh karena itu, Yesus yang melihat Allah tidak mengalami kematian, namun menjalani kehidupan kekal bersama-sama Allah. Kita sebagai orang percaya, yaitu pewaris kerajaan surga, diperkenankan untuk mengenal Allah secara dekat dan intim. Orang percaya bukanlah pribadi yang terpisah dari Allah, sehingga tidak mengenalinya. Anugerah Allah dalam Yesus Kristus memberi peluang orang percaya untuk hidup dalam persekutuan dengan Tuhan dan mengenal dekat pribadinya. Tuhan Yesus adalah Bapa yang berkenan dekat dengan anak-anaknya. Kehendak dan rencananya rela dikenali oleh kita anak-anaknya. Namun terlebih dahulu Ia menghendaki kita memenuhi panggilannya untuk hidup kudus sama seperti Dia adalah kudus. Sebab seseorang tidak mampu mengerti kehendak Allah dan rencananya jika ia belum bersedia memenuhi panggilan, yaitu mengambil bagian di dalam kekudusan Tuhan. Tuhan bukan pribadi yang pelit menunjukkan kehendak dan rencananya untuk kehidupan umatnya. Tapi oleh karena umat sendiri yang tidak mampu menangkap panggilan untuk hidup dalam kesucian yang dikehendakinya. Saudara-saudaraku yang terkasih, sebagai anak-anak Allah yang melihat Kristus Yesus di dalam petunjuk Roh Kudus,
seharusnya kita mencerminkan bahwa dalam diri kita lah orang mampu melihat Allah. Ketika kita berbicara, ketika kita berbuat, ketika kita berperilaku sama seperti yang diajarkan oleh Yesus, maka orang melihat kita adalah melihat wajah, penampilan, rupa sebagai image Kristus. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa datang menghadap Allah. Kenallah Dia melalui perintah dan jalan-jalannya yang lurus. Setiap orang yang dengan hati tulus dan suci, maka dialah yang mampu melihat Allah dan hidup bersama-sama dengan Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan buat firman-Mu yang menyapa kami pada hari ini. Melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mampu melihat kekuasaan, kekuatan dan segala pekerjaan-Mu yang ajaib. Engkau adalah Allah yang senantiasa setia memenuhi janji-Mu kepada kami. Berkati kami ya Tuhan dengan segala janji-Mu, termasuk akan keselamatan kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus. Tolong kami agar sepanjang hari ini kami hanya menatap kepada Tuhan, sehingga baik seluruh persoalan dan perjalanan kehidupan kami sepanjang hari ini, kami hanya pertanggungkan di dalam tangan-Mu. Terimalah doa permohonan kami ini, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara terkasih, selamat menjalani aktivitasnya pada hari ini. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan pemerintah, dan Tuhan memberkati.